bagus wayang ulun apa sira kaki apa sisang ular ingkang tiratopan witroti kegandengan tangan Dewi Banowati lan Prabu Duryudana. Pak Narto atau yang kita kenal dengan nama Ki Narto Sabto itu adalah seorang piawe wayang yang luar biasa. Tidak hanya di wayang tapi dia juga ahli dalam koreo gending ya. Gending. Dia mencipta gending sampai 300-an lebih judul gending. Ki Narto Sabto seorang seniman sangat kreatif, inovatif dalam menciptakan dan menggarap gending-gending Jawa. Karya-karya terutama juga karawitannya itu, gending-gending ciptaan dia, susunan beliau itu kecuali enak didengar juga variatif, juga mudah ditirukan dan mudah dilakukan oleh para pengrawit yang bukan condong raos. Sekian waktu tuh naga. Lah punika panenggak Pandhawa sadèrèng unggul pawenang. Kekasih Raden Arya Werkudara ya Raden Bimasena. Wahyunindo Jayalaga. Dan perjalanan hidupnya dimulai dari katakanlah merangkak dari bawah. Sebagai seniman panggungan yang kesana kemari mengikuti wayang orang dan sebagainya, menjadi pengendang dan sebagainya. Bakatnya dia di sini itu mulai dari kecil ya, dari orang tua yang ada di Klaten merasa bahwa beliau itu dalam keluarga besar dan tidak bisa melanjutkan sekolah, maka beliau itu keluar untuk dalam tanda petik ngamen karena dia memiliki kemampuan di bidang keroncong ya, terutama dia di biola. Jadi Ki Narto menurut saya merupakan seorang tokoh pembaharu, seorang pionir ya, yang membawa perubahan-perubahan dalam bidang pakeliran. Beliau seorang pendobrak seni, tidak terlalu terikat kepada pakem. Beliau adalah pendobrak pakem yang pada saat itu sering dikritik oleh para seniman dan seniwati kerawitan keraton. Tetapi walaupun beliau mendobrak pakem, nyatanya sampai sekarang gending-gending karya beliau digunakan sebagai referensi garap bagi para pelaku kerawitan di Indonesia. Menika kajawi dalang kados guru inggih kados teman inggih kados bapak amargi menapa menawi dong nggarap gending-gending menika nggih serius sangat menawi pas rileks nggih menapa pangandikanipun ingkang saking menapa dhateng tiyang sepuh dumateng anak. Bagi saya dia itu seniman yang karyanya bisa dinikmati oleh banyak kalangan dan sepanjang masa. Mengapa saya bilang demikian? Karena karya-karya beliau itu baik pedalangannya maupun karawitannya itu bisa diterima di semua kalangan, baik yang tingkat seniman atau yang bukan seniman, baik orang yang mengerti maupun orang yang ke awam. Tipe wayang yang sangat pakem sekali pada waktu itu dia gebrak menjadi tontonan yang menarik. Pertama misalnya, di dalam setiap adegan di awal cerita, itu pakem wayang Gagrak Solo itu selalu serius, selalu raja itu tidak bisa untuk main-main. Nah, Ki Narto itu berani untuk menggebrak itu dengan dagelan-dagelan, guyonan-guyonan. Kresno misalnya bisa guyonan,
Puntadewa pun bisa tersenyum ketika Werkudara itu membuat lelucon atau guyonan. Pada masanya ketika Kinarto menggagas perubahan-perubahan itu, tentunya banyak pihak yang tidak hanya pro tetapi justru kontra dan dianggap sebagai sesuatu yang merusak pakem, ya, merusak pakem. Nah, karena pemahaman tentang pakem itu bagi orang yang memberikan penilaian bahwa Kinarto merusak pakem dengan pemahaman Pak Narto tentang pakem itu berbeda. Memang garapannya itu tidak sesuai dengan apa yang di dalam pendidikan. Sehingga menurut saya baik dari segi karya karawitannya juga karya pedalangannya itu mampu mendobrak. Dan juga Kinarto Sabdo adalah seorang sosok dalang dan seniman sejati yang mampu mendobrak tradisi ketika pada zamannya ini. Ya, karya-karya Kinarto Sabdo memang segar setiap zaman. Sampai sekarang ini saya dan kawan-kawan di dalam menggelar seni kerawitan terutama hampir selalu menyajikan karya-karya Kinarto Sabdo atau dalam menggarap gending-gending Jawa hampir selalu berorientasi kepada cara kerja yang dilakukan oleh Kinarto Sabdo yang demikian kreatif, aktual dan sesuai dengan keadaan zaman. Kinarto itu sangat inspiratif bagi generasi berikutnya dari segi akademik, sabetnya wayang, kemudian kreativitas bagaimana wayang itu dimainkan di dalam gelir. Yang mana beliau Pak Narto itu seorang seniman besar menurut saya, karena total pengabdiannya beliau terhadap dunia seni. Saya kumpulkan, saya suruh teman, ayo Mas iki ditulis mbok menawa besok kanggo anak putune awake dhewe. Ternyata saya bikin bukunya Mbah itu saya tulis suruh teman, akhirnya sekarang menjadi seperti ini. Sosok seperti Kinarto Sabdo sesungguhnya sangat diperlukan setiap zaman agar kerawitan Jawa bisa selalu aktual dalam kondisi apapun. Hak cipta secara ketat itu karena kan beliau sudah meninggal dunia atau wafat sejak 1985, sehingga karya-karya itu bisa dinikmati ya atau digunakan oleh siapa saja ya, oleh siapa saja. Dan juga diakui oleh khalayak sampai sekarang pun, dan satu-satunya seniman dalang Indonesia yang mendapat anugerah atau penghargaan dari presiden, yaitu bintang Mahaputra Nararya. Itu luar biasa.